Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Dande Official. Kali ini kita akan cobain buat pempek kulit khas Palembang yang kriuk di luar dan lembut di dalam, ala pempek Dande. Pertama, teman-teman bisa siapkan bahan-bahannya. Yang kita butuhkan untuk membuat pempek kulit seperti gambar di awal itu adalah kulit tenggiri dan daging ikan. Nah, daging ikan ini bisa gunakan daging merah ikan tenggiri atau bisa juga ikan lainnya dagingnya ya. Untuk resep ini saya menggunakan perbandingan 2:1, yaitu 2 kilo kulit tenggiri murni ditambah dengan 1 kilo daging ikan yang sudah digiling. Daging ikan ini bisa teman-teman gunakan daging ikan jenis apapun. Saya rekomendasikan untuk gunakan daging ikan yang warnanya putih, misalnya pakai ikan kakap seperti yang saya gunakan ini, atau bisa juga daging merah ikan tenggiri, atau kalau teman-teman ingin warnanya tetap abu-abu, tidak sedikit kecoklatan atau warnanya agak gelap, bisa juga menggunakan daging yang agak gelap seperti ikan tuna atau juga dengan tambahan ikan sarden 1 kilo. Jadi perbandingannya 2:1. Untuk di resep ini saya gunakan 2 kilo kulit tenggiri dengan 1 kilo ikan kakap. Kalau teman-teman ingin pakai resep setengahnya, maka tinggal dibagi 2 saja resep yang ada di YouTube ini. Kita siapkan semua bahannya. Ini kulit tenggiri dan daging ikan kakapnya sudah saya keluarkan dari bungkusnya. Jadi saya beli kondisi sudah digiling dan ini frozen, jadi harus dicairkan dulu. Gampang banget nyairinnya, cukup didiamkan di suhu ruang 2-3 jam. Nanti dia akan mencair dan kita bisa pakai ikannya untuk buat adonan pempek kulit. Sekarang saatnya kita menyatukan ikannya terlebih dahulu. Ini jangan dicampur apapun dulu ya. Jadi hanya daging ikannya saja. Ini kita campur agar menyatu kulit ikan tenggiri dengan daging ikan kakapnya tadi. Tujuannya agar nanti lebih mudah menyatu dengan air dan tapiokanya ketika dicampurkan. Jadi ini harus solid dulu ikannya ini. Walaupun kita hanya pakai satu jenis ikan, ikannya tetap harus dilumatkan terlebih dahulu pakai tangan begini. Atau kalau teman-teman tidak ingin pakai tangan, bisa pakai blender untuk dilumatkan agar dia nyatu dan lebih mudah ketika disatukan dengan adonan tapioka nantinya. Sebetulnya ada beberapa tipe pempek kulit dan ini kembali ke selera teman-teman. Kalau yang akan kita buat ini tipenya di luarnya itu dia crunchy, tapi di dalamnya itu masih lembut. Dan ada lagi yang tipenya itu luar dan dalamnya itu crunchy. Nah, balik ke selera ya, mau yang seperti apa. Terus resepnya sama atau enggak? Sebetulnya resepnya sedikit berbeda karena ada bahan yang boleh ditambahkan dan ada yang tidak boleh ditambahkan. Termasuk juga komposisi takaran perbandingan ikannya, nanti itu juga akan mempengaruhi hasil dari pempek kulitnya. Nanti akan saya share pempek kulit tipe yang lain di video-video saya berikutnya. Oke, kita lanjut lagi. Ini masih kita campurkan ya, daging ikan kakap plus kulit tenggirinya.
sampai betul-betul menyatu seperti ini. Nanti ini akan mempermudah kita ketika kita selanjutnya mencampurnya dengan air dan bumbu-bumbu lainnya. Ini sudah nyatu ya dan udah lembut juga. Selanjutnya kita masukkan bahan-bahan yang akan digunakan. Bawang putihnya haluskan, ini saya gunakan 2 sendok makan bawang putih yang sudah halus, munjung ya 2 sendok makannya itu. Jadi fungsinya bawang putih ini untuk mengurangi aroma amis dari kulit ikan tenggirinya itu sendiri. Lalu jangan lupa kita tambahkan juga bawang merah yang sudah diiris-iris halus. Ini saya gunakan bawang merahnya sebanyak 1 ons. Fungsinya apa? Selain untuk menambah aroma, juga menambah rasa agar lebih sedap. Tidak lupa tambahkan juga ladaku. Ini kita gunakan 3 sachet ladaku. Jadi untuk 1 kilo adonan itu kita perlu 1 buah ladaku. Dan ini kita gunakan 3 buah ladaku bubuk, merica bubuk instan. Saya berasa lagi promo ya. Oke, selanjutnya kita tambahkan juga penyedap rasa. Buat teman-teman yang nggak mau pakai penyedap, boleh di skip. Kalau mau pakai penyedap, ini kita tambahkan penyedap rasanya 1 sendok makan munjung saja. Ini sudah cukup ya, karena gurih ikannya itu sudah cukup memberikan rasa gurih. Jadi udah bisa tanpa penyedap juga. Tapi karena saya pemakai penyedap setia, jadi saya tetap pakai penyedap rasa untuk tetap nambah rasa kuat gurihnya itu. Selanjutnya kita tambahkan air. Airnya ini untuk 1 kilo adonan itu 500 sampai dengan 700 ml air. Saat ini saya gunakan 600 ml per adonan, jadi untuk 3 kilo ikan ini saya pakai 1800 ml air. Sebetulnya penggunaan air ini teman-teman sesuaikan dengan jenis daging yang teman-teman punya. Jadi kalau misalnya daging giling yang teman-teman punya itu sedikit berair, maka takaran airnya harus dikurangi. Kecuali kalau daging teman-teman itu seperti yang punya saya tadi, teksturnya kering. Jadi ketika dia digunakan air 600 sampai 700 ml itu masih aman dan tidak akan keenceran. Airnya dimasukkan perlahan, fungsinya agar lebih mudah dalam proses pengadukannya. Kita aduk aja semua bahannya sampai tercampur rata. Dengan airnya diuleni sedikit demi sedikit. Kemarin ada yang tanya, bisa nggak sih Mbak kalau misalnya buat pempek kulit itu pakai kulit ikan yang lain? Sebetulnya bisa saja, hanya saja kulit ikan yang lain itu cenderung tipis, jadi jarang banget yang jual kulit ikan jenis yang lain. Ada beberapa yang menjual kulit ikan barakuda, tapi tetap saja kulit ikan barakuda itu teksturnya cenderung lebih kasar, tipis kasar begitu, dan menurut saya kurang cocok di lidah untuk buat pempek kulit. Tapi tetap masih bisa dibuat pempek kulit, hanya saja aroma amisnya itu lebih menyengat dan lebih sulit untuk dihilangkan. Terus ada lagi yang tanya, kalau misalnya pempek kulit itu pakai ikan sarden bagaimana? Kan sama-sama gelap warnanya. Bisa juga digunakan pakai ikan sarden. Nanti akan saya share resep pempek kulit pakai ikan sarden. Teman-teman bisa lihat perbedaan pempek kulit pakai kulit tenggiri dengan pempek kulit pakai bahan baku ikan sarden. Ini kita campurkan semua ya teman-teman. Udah mulai menyatu ikan dan dagingnya serta bumbu-bumbunya, tapi ini masih kurang airnya.
Sepertinya wadah saya ini kekecilan, nanti akan saya ganti dengan wadah yang lebih besar, biar nanti ketika proses penambahan tepungnya lebih leluasa. Ya, ini udah saya ganti ke tempat yang lebih besar baskomnya, karena memang ini 3 kilo ya, jadi butuh tempat yang lebih besar. Terakhir, setelah semua menyatu, baru kita tambahkan garam. Garam ini fungsinya untuk mengikat agar nanti adonannya mengental, baru setelah itu kita tambahkan tapioka. Garam ini tambahkan 1 sendok makan munjung untuk 1 kilo ikan. Karena ini 3 kilo ikan, maka kita butuh 3 sendok makan munjung, teman-teman ya. Garamnya itu dicampurkan sedikit demi sedikit saja, agar tidak ada garam yang menggumpal sehingga tercampur dengan rata. Alhamdulillah adonannya sudah mulai mengental. Sekarang kita bisa tambahkan tapiokanya. Ini bebas ya, merek apa saja, tapi saya biasanya menggunakan merek Pak Tani Gunung. Tapiokanya sebanyak 1800 gram atau 600 gram per 1 kilo adonan. Sambil terus diaduk-aduk, tapiokanya dimasukkan perlahan sedikit demi sedikit. Fungsinya lagi-lagi agar tidak terjadi gumpalan di satu titik. Kembali lagi ke pemilihan tapioka. Kalau di tempat teman-teman susah ditemukan tapioka Pak Tani Gunung warna kuning ini, teman-teman bisa gunakan alternatif lain seperti tapioka merek Gunung Agung dengan harga yang relatif lebih murah, tapi menurut saya soal kualitasnya hampir mirip sama dengan tepung tapioka Pak Tani Gunung ini. Atau ada juga yang mau tepung lebih premium, bisa gunakan tepung tapioka Leongbit, Leongkang, atau bisa juga dengan tepung sagu Alini, atau teman-teman juga bisa pakai tepung Tirta Kencana. Semua tepung tapioka itu bisa digunakan untuk membuat pempek. Nah, setelah proses pengadukan untuk mencampurkan tapioka tadi, nanti hasil adonannya begini. Kita lanjut ke proses penggorengan. Kita siapkan tampah terlebih dahulu, lalu kita masukkan tepung tapioka. Ini saya langsung masukkan 1 bungkus tepung tapioka Pak Tani Gunungnya. Lalu kita ambil adonannya pakai sendok sedikit demi sedikit. Untuk ukurannya silahkan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Jika teman-teman menggunakan ukuran 1 sendok makan adonannya, nanti akan menghasilkan kurang lebih 70 pempek per 1 kilo ikannya. Lanjut lagi. Ini cara membentuk pempek kulitnya. Jadi ambil sedikit-sedikit, diletakkan di tangan. Pastikan tangan sudah dibaluri dengan tepung tapioka agar tidak lengket di tangan. Tepung tapioka di tangannya sedikit saja, hanya agar tidak lengket. Lalu dipipih-pipihkan adonannya di tangan kita. Kita ambil lagi adonannya, lalu kita pipihkan di tangan kita dengan cara ditekan-tekan sedikit saja. Ini dipipihkannya jangan terlalu tipis ya, agar nanti masih ada tekstur lembut di dalamnya. Di luarnya ini sengaja ditekan sedikit-sedikit saja agar tetap ada kayak keriting-keritingnya gitu. Jadi teksturnya itu nggak halus di luarnya. Hasilnya nanti kriuknya lebih berasa bagian luar dan di dalamnya itu tetap lembut. Kita perhatikan sekali lagi ya. Ini adonannya kita ambil, lalu kita tekan sedikit dan kita lebarkan. Bisa juga dengan bantuan kedua tangan. Sekali lagi, ini seperti ini ya.
Tapiokanya jangan terlalu banyak yang ada di adonannya biar nanti minyaknya tidak mudah kotor. Sambil dipipihkan adonannya, ini yang sudah dipipihkan harus langsung masuk ke dalam minyak yang panas. Jadi harus sambil digoreng. Pastikan minyak untuk menggorengnya ini dalam kondisi yang betul-betul panas dan banyak minyaknya. Itu kenapa tadi saya bilang tapiokanya jangan terlalu banyak di adonan pempek yang mau kita goreng agar mengurangi kotor yang ada pada minyaknya. Ini saya mulai menggoreng pempeknya. Itu sudah ada yang matang. Nanti bisa kita angkat. Nggak terlalu garing nggak apa-apa. Nanti bisa dilakukan 2 kali penggorengan. Atau bisa kita langsung buat garing jika ingin langsung dimakan. Tapi kalau misalnya mau di frozen, cukup begini saja, itu tidak perlu terlalu garing. Seperti ini ya teman-teman, jika sudah mau diangkat. Ini yang teksturnya garing banget, jadi ini siap buat dimakan sih. Dan ini setelah dia jadi dan dingin, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini di luarnya itu crispy, kriuk, sementara di dalamnya itu masih ada tekstur lembutnya. Nih ya, di video ini kelihatan sekali kalau luarnya itu crispy, garing, bisa bayangin ya garingnya, dan di dalamnya itu masih ada lembut-lembutnya nih. Kelihatan kan bagian yang masih lembutnya? Jangan lupa makannya sambil dicocol cuko. Resepnya ada di atas ini, dan tanpa cuko pun dia tetap enak. Terima kasih teman-teman sudah lihat video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa komentarnya buat yang udah nyobain resep ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.